denganku. Matupang nih aplikasi baru on. Nanti kita di jalan sambil cita-cita kalau sempat ya gimana caranya supaya pendapatannya lumayan. Ini di jalan dulu. Bismillahirrahmanirrahim ya bang. Awali nari dengan bismillah. Ini ordernya udah masuk nih ya. Nah kalau masuk orderan itu kalau bisa langsung jemput aja bang. Mau ngopi apa ditunda dulu atau lagi ngapain? Karena kalau penumpang itu bakal cepat cancel kalau misalnya kita nggak langsung kabarin. Nah ini kita langsung kabarin dulu, saya meluncur ke sana. Ini kita jemput langsung. Ini harganya 13.000 nih, lumayan deket nganternya, tapi ya muter. Berliannya 11 ini bang. Udah yuk kita langsung jemput. Jangan lama-lama, langsung gaspol. Udah sampai bang ke lokasi, kita nunggu customer turun. Oh itu customernya. Gak meta ya kak? Ke pintu masuk AD Premier. Ya. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sip. Sip. Ya, makasih kak. Guys, orderannya udah selesai. Nah, ini kebetulan karena bensinnya udah habis. Pas di sebelahnya nih ada pom, kita isi bensin dulu sekalian nunggu orderan ya. Aplikasinya kita nyalain aja. Ya, isi bensin dulu. Nah, orderannya masuk nih bang. Wah, nganternya ke Kuningan nih, lumayan harganya. Kuningan Barat. Cuman ya gitu, macet-macetan kita bang. Udah, kita langsung jemput, kabarin. Saya menuju ke sana.
Nah ini kan dapat orderan, tapi kelewatan dikit di jalan TB, jadi agak ribet nih. Jadi mundur dulu pelan-pelan gitu ya, mundur pelan-pelan. Kelewatan dikit bang, soalnya bang. Mundurnya pelan-pelan, karena ini kalau lawan arah mampus guys. Mati nih tabrak orang. Mundur pelan-pelan, nah, minta maaf ya. Ya beginilah bang, kerja jadi ojek. Jadi ya mau nggak mau harus ada begini-gininya bang, nggak bisa mulus-mulus mulu. Kalau orang yang ngerti jalanan mah udah paham lah yang kayak gini-gini. Nah, padat banget ini TB Simatupang. Saya masuknya pas di depan tadi, jadi susah saya muter. Ya? Iya, kelewat. Sambung sih di sini. Iya. Nah. Kuningan banget kan ya? Oke. Baru swab apa baru check up medical bang? Enggak, turun dari tol di situ. Abang dari mana? Cikarang ya? Oh iya. Diturunin di pinggir jalan gitu bang? Astagfirullah. Kan saya nanya mau arah ke Mampang, di mana? Katanya di Cilandak. Ya udah turunnya di situ. Ya Allah. Biasa kalau naik salah jurusan ya. Iya, salah jurusan ya. Cuman yang penting dekat ke Mampang. Iya, iya. I'm halfway out, just trying to lose you now. Yeah, it was an illusion now. Yeah, I just wanna see you out. So give it up, leaving all your texts on red with the games you left now. Give it up, sick of all the things you said getting in my head now. So I don't wanna know, I don't wanna know where you go. I don't wanna know. Yeah, it was an illusion now. You're leaving all the doors like out. Yeah, I don't wanna know. Yeah, I don't wanna know. Two shots with a broken spleen, yeah. Depan sana juga nggak apa. Di mana? Warung ini. Nah, sini juga. Ini apa bang? Sini berapa? 28.500. Dulu juga nggak apa. Ini kembalinya 21 nih bang. Uang saya dibuat 20 juga gak bisa. Nggak apa-apa gitu aja. Udah gitu aja. Ya. Makasih ya mas ya. Ya. Itu jadi 19 dia ya. Nggak apa-apa. Makasih ya. Alhamdulillah dilebihin 3.000. Bang, nih jadi bang, Ana mau cerita nih dikit bang. Jadi dari pengalaman Ana itu bang, kalau misalnya Ana nganter penumpang, yang dia itu kayak orang proyek, Ana sering tuh nganter,
customer itu ya dia orang proyek gitu, orang borongan, ngerjain ruko atau ngerjain apa, mereka mau balik ke full bus di mana aja, di full bus di Lebak Bulus atau yang di Prima Jasa yang di Cililitan itu, mereka itu kalau misalnya ngasih ongkos itu selalu ngelebihin bang, kadang bahkan mereka ngelebihinnya gede gitu. Jadi saya pernah ini ngantar ke Prima Jasa Cililitan ngantar penumpang, jadi tagihan dia itu cuma 38, dia ngasih 50, dia nggak minta kalian udah ambil semua bang. Kan lumayan ya, maksudnya kalau ngasih tip lebih dari 10.000 itu udah lumayan banget. Bisa bang, bisa-bisain aja bang. Kan kita ojol SDM rendah. Jadi ya malahan saya tuh kalau misalnya nganter ke apartemen ini pengalaman ya, bukan ya mungkin orang-orang pengalaman beda, cuman ini pengalaman saya kan bagi-bagi pengalaman. Jadi kalau misalnya nganter ke apartemen atau ke rumah mewah itu jarang banget bang, malahan itu malah orang yang begitu-gitu tuh, orang proyek, mas-mas yang mau balik ke kampung gitu-gitu. Mereka tuh ngasih tipnya tuh lumayan loh bang. Makanya aneh tuh seneng banget kalau nganter mereka. Itu orangnya juga nggak bawel sama rute yang kita ambil. Jadi kadang ada juga customer yang dia tuh customernya tuh nggak suka sama rute kita. Padahal kita tahu jalannya. Padahal kita kayak misalnya kita hafal lokasi tersebut gitu, tempat dia tinggal. Kita juga orang situ misalnya. Tapi dia kayak, bang dari sini aja, lewat sini aja. Jadi kita kayak aduh. Ngerti gak sih bang? Aduh, hari ini sumpah banget bang jalanan. Asli hari ini parah banget, di mana-mana macetnya. Nah, kita balik dulu ke Blok M karena berhubung ini udah jam 9, jadi jam sibuknya udah habis. Ya lumayan lah tadi. Dari jam 8 ke jam 9, jam sibuk paginya itu 1 jam dapat 2 orderan. Jadi dapat 11 berliannya dapat 2 kali, jadi 22 berlian, lumayan deh. Terus satu argonya jauh. Ini balik ke Blok M dulu, ke tongkrongan, ngopi dulu nih, kepala rada puyeng nih. Karena tadi dari TB Simatupang ke Kuningan, ya mau nggak mau vianya buncit bang, karena dia Kuningan Barat. Jadi ya tau lah kalau misalnya pagi-pagi lewat buncit itu gimana. Rada sumpek kepala, nah, makanya ini ngopi dulu. Balik ke Blok M, ngopi, nyalain lagi, kita gasak foodnya. Jadi sebenarnya gini bang, kalau untuk tips supaya orderan kita lancar, itu sebenarnya tipsnya itu sebenarnya udah kita dapat dari aplikator sendiri. Mau itu dari aplikator atau mungkin dari teman-teman mitra-mitra lain. Tapi pribadi ya menurut saya, kalau misalnya kita mau dapat 1 minggu ya, ukuran seminggunya, karena saya rata-rata 1 minggu itu minimal 1,5 bang, itu minimal banget, 1.500.000 1 minggu. Jadi tipsnya itu sebenarnya simple. Kalau misalnya abang memang benar-benar ngojeknya itu jadiin pencarian utama, maksudnya abang nggak nyamping gitu, ngojeknya itu jadiin pencarian utama, ya jadiin itu kerjaan yang abang cintain. Yang paling penting satu bang, mood kita setiap berangkat pagi-pagi, usahakan mood kita bagus dan kita cintai kerjaan kita hargai kerjaan kita. Jadi kita jangan kayak aduh hari ini ngojek lagi, aduh gitu. Jangan bang, kalau bisa kita tuh moodnya bagus, terus kita nyaman nariknya, itu biasanya
ngebuat kita tuh ngantar orderan tuh jadi simpel-simpel aja. Jadi kita nggak cepet capek gitu loh bang. Karena kerjaan di jalan ini capek bang. Jadi ya begitu, satu mood. Yang kedua, aplikator juga sering ngingatin bang. Kalau misalnya kita mau orderannya lancar, ya kalau bisa layanannya banyakin bang. Jadi sekarang itu nggak ada namanya ojol, itu cuma mau ngambil food doang, terus banyak uang, itu nggak akan mungkin bang. Itu udah nggak mungkin. Ini kita sekarang udah di zamannya mitra itu udah banyak banget. Jadi mitra itu nggak kayak dulu bang, 2016, 2015 atau 2017 mungkin ya. Yang dimana tuh mitranya belum banyak bang. Jadi di situ bisa lah kalau kita mau main food bisa dapat 200 atau lebih atau 300 atau 400 waktu zaman tahun-tahun itu. Sekarang itu memang udah nggak bisa lagi bang. Jadi di zaman sekarang yang mitranya banyak, apalagi orderan juga udah semakin menipis, mungkin karena customernya itu memang lagi ditimpa banyak biaya-biaya bang. Jadi kalau bisa nyalain 4 bang, 4 layanan, Grab Bike, paket instan, food sama Mart, minimal 4 itu nyala bang. Kenapa? Jadi narik ini tuh kayak mancing ikan bang. Jadi semakin banyak umpan atau semakin banyak tali pancing, semakin banyak pancing yang kita letak, semakin besar peluang kita dapat ikan. Nah sama kayak layanan ini bang, kalau kita nyalain satu doang, berarti kita nyari ikannya pakai satu pancingan bang. Kesempatan dapat ikan banyaknya itu ya pasti kecil. Jadi ya udah, makanya tadi tips pertamanya itu cintain apa yang kita kerjain bang, kita nikmatin. Jadi kita nggak terlalu capek. Sebenarnya nggak capek-capek banget kok bang. Bawa food, habis bawa food kita bawa paket, lumayan jauh mungkin dari Blok M sampai ke Gondang Dia misalnya. Terus nanti bawa pantat lagi, campur-campur gitu. Sebenarnya capek-capek banget ya, capek sih ya capek. Tapi nggak capek-capek banget kan. Yang penting mau orderannya jalan aja gitu bang. Jadi semua kalau kita cerita capek, semua kerjaan juga capek. Maaf cakap bang, PSK atau Lonte Open BO itu juga capek bang kerjanya. Jadi kalau bisa nyalain 4 layanan itu bang. Instan nyalain paket. Walaupun paket memang argonya ya lebih rendah daripada layanan-layanan lain, tapi itu sebenarnya udah ada perhitungannya semua. Nanti Ane buatkan video lebih jelasnya kenapa argonya itu beda-beda tiap layanan. Itu semua ada hitung-hitungannya bang. Jadi nanti saya jelasin di video-video selanjutnya. Jadi syarat kedua itu, maksudnya poin kedua itu, yang setelah poin pertama tadi kita harus cintain kerjaan kita, terus mood kita harus bagus ya. Kalau bisa kita pagi-pagi bangun cukup tidur gitu ya, tidurnya udah cukup, baca bismillah atau gimana supaya berkah gitu bang. Jadi kalau misalnya kedua itu kita nyalain 4 layanan bang. Usahain 4 layanan, nggak capek kok bang, nggak capek-capek banget. Asalkan satu kita nikmatin aja apa yang kita kerjain gitu. Kalau misalnya pun mungkin abang ngantar jauh nih, dapat paket misalnya instan, dapat ngantarnya jauh ke Bekasi dari Kuningan misalnya gitu. Ya udah abang pakai headset, dengar satu album juga ntar sampai itu tujuan. Yang penting bang gimana caranya kita nikmatin pekerjaan kita enjoy, kita tenang, kita buat diri kita senang ngejalanin orderan itu, insya Allah bang orderannya lancar. Yang pertama, ya itu yang poin yang kedua. Nah, ini kita jalan dulu ke base camp, mau ngopi dulu. Ini kepala udah rada puyeng, duduk bentar 10 menit ngopi, nyalain lagi. Kebetulan tadi ngantar pas customernya kan Kuningan Barat tuh, dekat sama tendean, dari tendean ke Blok M kan dekat. Jadi kita ngopi dulu, balik ke base camp, nenangin otak seperti yang tadi saya bilang bang. Kalau bisa kita nyaman aja dulu sama kerjaan kita. Kalau kita rada sumpah atau rada gimana, capek, keringet, ya udah istirahat dulu sebentar bang, tarik napas, ya atur badan gitu dikit, ngopi. Tapi jangan kebanyakan ngopi juga nggak bagus sih bang. Yang penting kita tenangin badan dulu. Kalau misalnya lagi capek kayak ini nih, saya nih ngopi dulu dah gitu, karena tadi kena macet sepanjang jalan kan rada pusing juga bang. Tadi karena kena argonya lumayan ya. Ya udah istirahat dulu 10 menit. Ini kita udah dekat ke Blok M. Kita ngopi dulu, ketemu sama anak-anak pejuang-pejuang rupiah.
Pokoknya semangat aja bang. Karena kerjaan kita tuh kerjaan mulia bang. Kalau ada yang bilang ojol itu kerjaan rendahan bang, jangan dengerin. Kerjaan kita tuh kerjaan paling mulia. Kita tuh paling dibutuhin di negeri ini bang. Apapun bisa kita ada, apapun bisa kita bantu gitu. Kan kalau misalnya dari ojol sebelah kan an ojek for every need gitu. Ya emang benar bang. Kita bisa jadi pacar bayaran juga bisa bang. Atau kita ada orang motor ada motor mogok nih. Terus dia ngorder untuk disetutin tuh ada. Memang kita tuh dibutuhin bang. Kerjaan kita mulia, jadi memang harus semangat gitu. Oh, dari depan mata nih guys, lagi rame nih. Oh. Assalamualaikum. Mau diapain? Hubungin bakat bisa. Repot juga sih begitu. Nah, kan orang konyol. Bagaimana tuh? Konyol itu namanya. Ya kan? Bang. Oh,